Dear listener, ini satu sesi terakhir kita dan tadi ya di awal kita sudah berbicara juga tentang struktur organisasi dalam dunia usaha. Pak Christian, kalau kawan UMKM kita ini ya Mas Arifin tadi menyatakan kerja ini adalah sambilan gitu karena ada pekerjaan intinya kan. Perlu nggak dibangun juga struktur organisasi? Semuanya dijalankan sendiri gitu. Ya, kembali berpulang kepada pelaku sebenarnya. Bisnis itu kan seperti kita ketahui tidak melulu karena dia mencari uang atau menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama. Banyak bisnis yang muncul dari hobi. Nah, kalau itu bagian dari hobi, tentu tidak ada kepentingan dari contoh ke Mas Arifin tadi, tidak ada kepentingan buat dia mendelegasikan kepada satu tim, struktur organisasi tertentu untuk menjalankan bisnisnya. Barangkali justru dengan melakukan sendiri, beliau terpenuhilah hasrat beliau, hobi sekaligus menghasilkan uang. Jadi tidak semua bisnis membutuhkan struktur organisasi. Makanya saya katakan tadi kembali kepada pelakunya. Apakah dia ingin bisnisnya ini berkembang atau dia menginginkan bisnisnya sebagai hobi saja, berhenti sampai di sini. Ya, jadi ya kalau hobi ya jangan ngarepin untung gede ya Pak, artinya. Belum tentu, belum tentu. Apalagi kalau juga ya. Sistem kalau barang yang dikumpulkan ini barang-barang koleksi, makin berumur makin mahal. Makin mahal. Seperti contoh begini, ada yang belakangan kalau kita perhatikan ada yang mengkoleksi, ini contoh lain, mengkoleksi lukisan. Sekarang pelukisnya belum terkenal, masih baru, tetapi dia punya gaya tertentu. Nah, dikoleksi dari sekarang. Membutuhkan 20 tahun, 30 tahun lagi, lukisannya akan mahal sekali. Nah, sama seperti barang-barang koleksi seperti ini, waktu yang akan membuat dia menjadi lebih mahal. Ya, jadi struktur organisasi kadang dibutuhkan, kadang tidak begitu ya, tergantung jenis usahanya atau visi dari pelaku usahanya. Oke lah kalau begitu ya. Semoga perangko-perangkonya ini juga semakin bisa mewakili lah katakanlah. Ini kan cerita ya, perjalanan bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri ya Mas Arifin ya. Dan kalau the listener mungkin punya perangko ya nggak banyak 10-20 mau dijual ke Mas Arifin juga boleh. Boleh. Punya banyak lebih bagus lagi gitu ya. Atau barter juga boleh ya. Karena suka ada yang sama serinya ya. Jadi kalau di barter kayaknya bisa klop juga atau tukar tambah. Tergantung kesepakatan lah ya. Mbak Eti Teja Laksana, terima kasih juga dari Galeria Jakarta yang ini juga membawa salah satu UMKM-nya ya, serta Pak Christian F. Guswai dengan My Retail formulanya. Semoga semakin meritil Pak formulanya ini bisa diimplementasikan oleh para pelaku usaha. The listener, tentunya acara ini didukung oleh Yayasan Dam Mandiri, pengusung Pos Pemberdayaan Keluarga yang memadukan program dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kebun bergizi. Saya Riri Wijaya bersama Uyat Maja pamit ya. Nanti Jakarta Siang bersama rekan Vicky Ismaya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.